Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, ya. Salah satu nikmat yang harus terus kita syukuri yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual, juga nikmat waktu luang. Kembali lagi di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi, ya. Pada hari ini, ya, setiap hari Selasa kita akan sampaikan tentang Islam dan kesehatan, dan kita masih melanjutkan pembacaan hadis sahih berkenaan dengan perilaku sehat, teladan hidup sehat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di podcast sebelumnya di hari Selasa minggu yang lalu kita sudah sampaikan hadis yang ke-7, dan hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini berbicara atau membicarakan tentang satu kondisi lebih ke kejiwaan sebenarnya, ya, yaitu tentang tersenyum, ya. Banyak tersenyum menunjang kesehatan, ya. Jadi barangkali ini nanti lebih kaitannya dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa kita. Tentu bukan tersenyum sendirian, ya. Kadang-kadang itu juga hubungannya dengan kesehatan mental juga, gitu, ya. An Abdillah bin Al-Harits bin Jas'in qala ma ra'aitu ahadan aksaro tabasumam min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Harits yang berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang menawan bagi setiap orang yang melihatnya. Kerupawanan dan sikapnya penuh kesantunan menjadi kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh semua orang, ya. Beliau adalah sosok yang ramah dan murah senyum setiap kali bertemu dengan para sahabatnya. Perilaku serupa juga beliau tunjukkan kepada siapa saja yang berhadapan dengannya. Bahkan ketika berhadapan dengan persoalan yang pelik sekalipun, beliau senantiasa menghadapinya dengan senyuman. Ketenangan dan ketabahannya merupakan samudera tanpa tepi, ya. Kesan yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Haris di atas memperlihatkan betapa agung akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengungkapkan kesan tersebut setelah menjalani persahabatan dan pengamatan yang begitu lama dengan beliau. Jadi kesimpulannya diambil oleh Abdullah bin Haris itu berdasarkan pada praktis kehidupan beliau sehari-hari. Senyuman-senyuman beliau itu bukannya tanpa hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Dengan senyuman beliau secara langsung membahagiakan setiap orang yang menatapnya. Sekaligus dengan senyuman beliau telah melakukan olahraga wajah. Karena dalam dunia medis, masalah senyum yang kelihatannya sepele ini memiliki manfaat tertentu. Sekali tersenyum, beberapa otot muka bergerak secara teratur, ya, dan memperlancar peredaran darah. Dengan gerakan-gerakan pada otot muka itu, niscaya wajah senantiasa bersinar dan menampakkan kesejukan. Walhasil wajah terlihat lebih muda daripada usia sesungguhnya. Jadi sedikitlah senyum memiliki dua kegunaan, ya. Sedikitnya senyum memiliki dua kegunaan. Yang pertama, menyenangkan orang yang melihat dan mengolahragakan wajah, ya. Tentu bukan senyum-senyum sendiri, ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu senyum sendiri ketika kita membaca sesuatu yang kita memang harus tersenyum, ya. Dan saya kira dalam konteks budaya di Indonesia, ya,
orang Indonesia sangat terkenal dengan keramahan, termasuk dalam hal ini adalah senyuman ya. Dan ketika itu senyuman kita bingkai, kita niatkan sebagai mencontoh perilaku Rasulullah SAW, artinya menjalankan sunnah gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi lebih punya nilai ya dibanding kita tersenyum bukan dasarnya dari menjalankan sunnah Rasul ya. Karena banyak juga orang yang tersenyum dengan sebagai muslihat sebuah perilaku kejahatan ya, ada saja gitu ya. Tapi dari sisi kesehatan ya, kita banyak tersenyum itu jauh lebih menyehatkan, apalagi dalam konteks jiwa kita gitu ya, dibanding kita sangat miskin senyuman ya. Jadi marilah kita tebarkan salam, juga tebarkan senyuman kepada insan sesama manusia, apalagi dengan saudara-saudara kita yang seiman ya. Nah, kita ini kadang-kadang selalu bicara tentang toleransi kepada orang yang berbeda keimanan, tetapi dengan saudara seiman kadang-kadang malah sulit bertoleransi hanya karena perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya masih dalam batas yang ditoleransi dari sisi syariat maupun akidah gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan di hadis yang ke-8 ini ya. Banyak tersenyum menunjang kesehatan. Mari kita banyak tersenyum kepada setiap orang yang bertemu dengan kita, dan saya kira senyuman itu akan menyenangkan banyak orang ya. Saya kira tidak ada orang yang akan bermuka masam ketika kita memberikan senyuman yang paling ikhlas ya, bukan yang paling indah ya, tapi yang paling ikhlas. Dan keikhlasan itu juga bisa terlihat dari ketika kita tersenyum kepada orang ketika kita bertemu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di hadis selanjutnya. Tetap kita teladan hidup sehat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.